الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Maka penyakit yang paling berbahaya sebagaimana telah disebutkan adalah hawa nafsu. Semua keinginan-keinginan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Semua keinginan-keinginan yang bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Fama khalafa syara' fahuwa al-hawa. Semua yang menyelisih syariat maka itulah hawa. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hawa, maka pasti akan kita dapati dalam konteks dicela. Tidak pernah ada hawa nafsu yang terpuji. Yang namanya hawa semuanya jelek, semuanya dalam keadaan mazmum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat "wa man adallu mimman ittaba'a hawahu." Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Bighairi hudan min Allah, tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dibandingkan dengan berlawanan antara huda dengan hawa. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu, siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Bighairi hudan min Allah, mengikuti hawa meninggalkan huda. Mengikuti huda pasti dia akan meninggalkan hawa. Tidak mungkin akan berjalan bersama antara hawa dengan huda. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu," dan siapa yang lebih sesat? Berarti yang paling sesatnya adalah mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain agar kita jangan mengikuti orang-orang yang demikian. Wala tuti' man arsalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Karena Allah, jangan engkau taati, jangan kau ikuti orang-orang yang aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang telah kami lupakan. Aghfalna an dzikrina, orang-orang yang telah kami lalaikan, yang telah kami lupakan hatinya dari zikir kepada kami. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsu. Pertama dikatakan orang yang mengikuti hawa nafsu dikatakan abal, bahkan dikatakan waman aballu, siapa yang lebih sesat dari dia, berarti dia paling sesat. Kemudian yang kedua ayat lainnya menyatakan dan jangan taati mereka-mereka yang meninggalkan petunjuk dari Allah, melalaikan zikrullah, dan kemudian lebih memilih hawa nafsu, berjalan dengan emosi, berjalan dengan kemarahan, berjalan dengan kemauan pokoknya, tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti-bukti, tidak memiliki qala Allah wa qala Rasul. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Kalaupun sesekali membawa ayat, kalaupun sesekali membawa hadis, adalah ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya dicocokkan dengan hawa nafsunya. Atau hadis yang memiliki makna yang lain untuk diseret kepada hawa nafsunya. Sehingga yang menjadi pokok adalah hawa, kemudian yang lain Quran dan Sunnah dicocokkan dengan hawa nafsunya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang hawa. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Beliau rahimahullah memiliki bab khusus, bab dzikrul hawa al-madmumah nasta'simullahu ta'ala minha wa na'udzu bihi min kulli ma yujibu sakhtuh. Kata beliau, bab tentang penyebutan hawa nafsu yang tercela, yakni hawa nafsu yang memiliki sifat mazmumah,
Bukan maknanya ada hawa nafsu yang madmumah, ada yang mamduhah, bukan. Tapi maknanya masalah hawa nafsu yang memiliki sifat majmu', yang namanya hawa, itu tercela. Nasta'simullah, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya, dari hawa nafsu. Wa na'udzu bihi, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang membuat kita menjauh dari Allah, membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlindung kepadanya. Jangan sampai kita terbawa pada perkara-perkara yang membuat Allah murka. Kemudian dibawakan dalam bab itu bab zikrul hawa. Wa dzakara bi sanadihi, beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalb bi sahibihi fala yabqa minhu mifsalun illa dakhalah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan ada satu kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu sebagaimana menjalarnya penyakit kalab pada penderitanya. Fala yabqa minhu mifsalun illa dakhalah. Tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki penyakit tersebut. Disebutkan oleh Ibn Abi Asim riwayat ini dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan satu kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu, gambarannya seperti orang-orang yang dikuasai penyakit kalab. Al-kalab adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing, sebagaimana disebutkan di dalam gharibul hadis, yaitu penyakit sejenis rabies yang ketika seorang tertimpa penyakit tersebut, maka dia akan melakukan hal-hal yang dia tidak pikirkan di otaknya. yakni seperti orang gila, dia berbuat, berbicara, bergerak dalam keadaan tidak terkontrol oleh pikirannya. Inilah dia. Demikian pula orang yang dikuasai hawa nafsu, dia akan berbuat, akan berbicara dengan emosi, tanpa dibimbing dengan ilmu, tanpa dibimbing dengan dalil-dalil. Suma dzakara riwayatan ukhra, kemudian disebut lagi riwayat lain dari Abi Amir Al-Hawzani bahwa dia haji bersama Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Fasami'ahu yaqul, kemudian mendengar Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata, qama fina Rasulullah, Rasulullah SAW pernah berdiri di sini, di depan kami pada suatu hari. Fadzakara anna ahlul kitab qablakum tafarraqu, dan menggambarkan bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian telah terpecah belah menjadi 72 golongan fil ahwa, di dalam hawa nafsu. Ala wa inna hadhihi ummah sataftariqu ala 73 firqah. Dan ketahuilah bahwa umat ini pun akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. Dua-duanya disebut fil ahwa. Umat terdahulu berpecah fil ahwa, dan umat sekarang, umat ini akan berpecah juga fil ahwa. Qala, dikatakan ala wa anna hadhihi ummah sataftariqu ala 73 firqah fil ahwa kulluha fil nar illa wahida wa hiya al-jamaah. Semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Ala wa innahu yakhruju fi ummati aqwamun. Kelengkapan hadisnya, ketahuilah bahwa pada umat ini nanti akan keluar satu kaum yahwuna hawan, yang dikuasai oleh hawa nafsu, yatajara bihim dzalikal hawa kama yatajara al-kalb bi sahibihi. Akan muncul satu kaum dari umatku yang dikuasai oleh hawa nafsu, menjalar pada mereka seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. La yada' minhu 'irqan wala mafsalan illa dakhalahu. Tidak tersisa satu urat pun, satu sendi pun kecuali dimasukkan oleh penyakit tersebut. Khonibina azakumullah, berita yang sahih dari Rasulullah SAW akan terjadinya perpecahan umat. Dan berita pula bahwa perpecahan itu terjadi karena hawa nafsu. Wallah, siapa yang tidak sedih melihat orang-orang yang mengaku ahli sunnah dalam keadaan berpecah menjadi sekian kelompok, yang masing-masing mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan kepada kelompok lainnya, yang sama-sama ahli sunnah, mengaku ahli sunnah, berpegang dengan ulama ahli sunnah. Kok bisa? Kita jawab dengan jawaban yang simpel, dengan apa dikatakan oleh Rasulullah SAW, fil ahwa. Kenapa berpecah?
fil ahwa. Kenapa mereka bertikai? Fil ahwa. Kenapa mereka begini? Dengan emosi tanpa ilmu, dengan sumpah serapah tanpa dalil, tanpa hujjah. Na'udzubillah. Kalimat-kalimat yang mengerikan. Pengajian Ahlus Sunnah dibilang konser. Itu Ustaz Muhammad sedang mengadakan konser. Apakah itu bukan hawa? Mereka mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan gambaran yang seperti ini untuk menunjukkan bahwa perpecahan kaum muslimin juga karena hawa nafsu. Pertikaian mereka juga karena hawa nafsu. Bal laqad kana Rasulullah SAW yasta'izu billahi minal ahwa. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari hawa nafsu, dari kejelekan hawa nafsu, dan juga mengkhawatirkan pada umatnya bahaya hawa nafsu. Rasulullah SAW menyatakan sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, dengan sanadnya sampai kepada Ziyad ibn Alaqah dari ammihi. Qala kana Rasulullah SAW yad'u bihaula. Bahwasanya Rasulullah SAW dulu berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Kita harus berdoa. Kalau Rasulullah SAW saja berlindung, apalagi kita harus lebih-lebih lagi. Karena kita lebih mungkin terkena penyakit hawa daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Munkaratil akhlaq, ya Allah jauhkan aku dari kemunkaran-kemunkaran akhlak, dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang busuk, akhlak yang rendah. Wal ahwa, dan dari hawa nafsu, wal adwa, dan dari penyakit-penyakit. Tidak ada seorang pun yang menjamin dirinya selamat dari hawa nafsu. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya pasti selamat. Tidak. Masing-masing manusia mungkin terkena penyakit ini. Masing-masing kita mungkin terkena hawa. Maka kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Dan juga Rasulullah SAW sebagaimana dalam kitab yang sama, kitab Sunnah Ibn Abi Asim, dengan sanadnya sampai kepada Abu Barzah Al-Aslami, bahwa beliau alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan hawa nafsu ini pada umatnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling aku khawatirkan atas kalian setelahku nanti adalah butunakum, perut-perut kalian, wa furujakum, kemaluan-kemaluan kalian, wa mu'dilatil ahwa, dan hawa nafsu yang akan menghalangi kebenaran, yang akan menyesatkan manusia. Mu'dilat al-ahwa. 3 perkara yang Rasulullah khawatirkan. Adapun siapa yang menjamin ma baina lihiyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahu jannah, kata Nabi. Siapa yang menjamin untukku bisa menjaga apa yang ada di antara 2 jenggotnya, yakni mulutnya, dan apa yang ada di antara 2 pahanya, maka aku jamin dengan jannah, kata Nabi. Artinya yang paling dikhawatirkan 2 ini. Kalau dia bisa menjaganya, masya Allah, dijamin dengan jannah, yaitu tentang ucapan-ucapan di mulutnya dan juga apa-apa yang masuk ke mulutnya dan ke perutnya. Juga apa yang ada di antara 2 fakhirai, yaitu kemaluannya. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang ternyata 2 perkara ini ketika seseorang melanggarnya atas dorongan hawa nafsu, yang mengucapkan ucapan-ucapan yang melampaui batas karena hawa nafsu, emosi, yang memakan makanan yang haram karena hawa nafsu, yang berbuat berbagai macam perkara-perkara yang haram yang berkaitan dengan kemaluannya, zina, liwat, atau yang mengajak kepada zina dan liwat, juga hawa nafsu. Maka 3 perkara tadi disebutkan oleh Rasulullah. Aku paling khawatir atas kalian perut kalian, kemaluan kalian, wa ma'dilatil ahwa, dan hawa nafsu. Disebutkan pula oleh beliau di dalam kitab yang sama, dengan sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala kunna julusan 'inda Nabi, bahwasanya kata Ibnu Mas'ud, kami pernah berduduk bersama Nabi SAW. Maka Rasulullah menggambarkan 1 garis di depannya dan menyatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah yang lurus.
kemudian menggambar garis-garis di kirinya dan di kanannya, kemudian menyatakan hadhihi subul. Ini adalah subul, jalan-jalan lain. Subul syaitan, jalan-jalan syaitan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Enggak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan yang yad'u ilaih. Digambarkan satu jalan yang lurus, digambarkan garis-garis yang garis-garis lain ini disebut oleh Nabi dengan subul, kemudian dikatakan tidak ada satu jalan dari jalan-jalan lain tadi kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Yad'u ilaih. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya. Yani yang menyebabkan terpecah belahnya masuknya mereka ke dalam subul. Yang menyebabkan mereka masuk ke dalam subul juga hawa. Sehingga dikatakan dalam tafsir, apa itu hawa nafsu, apa itu dengan subul, ditafsirkan dengan subuhat wasyahawat. Apa yang dimaksud dengan subul? Diriwayatkan dari Mujahid dan lainnya adalah asyubuhat wasyahawat. Syubuhat adalah perkara-perkara yang samar-samar tidak jelas. Sedangkan syahwat adalah dorongan-dorongan hawa nafsu. Maka ketika mereka mengikuti hawa nafsunya untuk masuk ke dalam subul, terpecahlah mereka. Bertikailah mereka. Dan kemudian mereka menjadi bermusuh-musuhan, menjadi mereka orang-orang yang saling mentahdzir, saling memperingatkan dari bahaya kawannya, saudaranya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian akan diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Qul muslimin yang saya hormati. Maka sudah dibacakan ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu. Dengan ayat lainnya, wala tuti' man aghfalna qalbahu. Juga dalam hadis sudah disebutkan berpecahnya umat ini karena hawa nafsu. Dan juga sudah diperintahkan untuk berlindung dari hawa nafsu. Maka para ulama, para salafus saleh juga memperingatkan dari bahaya hawa nafsu. Tidak sedikit ucapan mereka. Sangat banyaknya ucapan mereka yang memperingatkan dari bahaya hawa nafsu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, meriwayatkan dari Tawus. Qala rajulun li Ibnu Abbas. Kata Tawus, ada seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, Alhamdulillah alladzi ja'ala hawana 'ala hawakum. Alhamdulillah yang telah menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian, wahai para sahabat. Maka jawaban Ibnu Abbas, kullu hawan dalalah. Semua hawa nafsu sesat. Enggak apa-apa dikecualikan. Kullu hawan dalalah. Maka pada bina'azakumullah kaum muslimin yang hormati. Ketika Ibnu Abbas dikatakan oleh seorang kepadanya, kami mengikuti hawa nafsu kalian, disalahkan. Yang diperintahkan bukan mengikuti hawa nafsu para sahabat. Diperintahkan untuk mengikuti ilmu yang dibawa oleh para sahabat. Hidayah, bimbingan yang oleh mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka ketika orang tadi salah berkata dengan menyatakan bahwa kami mengikuti hawa nafsu kamu, disalahkan oleh Ibnu Abbas. Kullu hawan dalalah, semua hawa nafsu itu sesat. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, tidak ada taklid pada siapapun. Tidak bisa kita menyatakan pokoknya saya mengikuti si fulan. Tidak bisa. Tetapi harus mengikuti hujjah. Qala Allah wa qala Rasul. Wa bima fahimahu salafus salih. Juga diriwayatkan dalam kitab yang sama, dalam kitab Al-Likai Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Umar, "Ma farihtu bi shay'in fil Islam ashad farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu shay'un min hadhihi al-ahwa." Kata Ibnu Umar, sungguh enggak ada kegembiraan yang lebih dahsyat, kegembiraan yang paling menggembirakan aku daripada tidak masuknya ke dalam hatiku sedikit pun dari hawa nafsu tersebut. Hawa nafsu tersebut. Yani dengan ma'rifah, dengan sesuatu yang sudah diketahui, ma'ruf waktu itu bahwa yang disebut aliran ahwa adalah Khawarij, Syiah Rafidhah dan Qadariyah yang sudah muncul di Kufah. Maka ketika dikatakan tentang mereka, Ibnu Umar menyatakan sungguh tidak ada kegembiraan yang paling menggembirakan aku, yang lebih daripada selamatnya hatiku dari pemikiran-pemikiran sesat itu. Dijuluki dengan al-ahwa. Kenapa Khawarij sampai membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu?
Al-ahwa, hawa nafsu. Kenapa mereka sampai memberontak dan sampai mereka mengepung rumah Utsman, memusuhi para sahabat? Al-ahwa. Kenapa Syiah Rafidhah sampai ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, sampai menuhankan Ali, bahkan menyatakan Ali yang mestinya jadi nabi? Al-ahwa. Kenapa mereka sampai mengingkari qada wal qadar? Al-ahwa. Semuanya karena hawa nafsu. Dorongan-dorongan hawa nafsu itulah yang menyebabkan mereka tersesat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sungguh kebahagiaan yang tiada taranya kalau kita bisa selamat dari pemikiran-pemikiran sesat tersebut, dari hawa nafsu. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab yang sama dengan padanya sampai kepada Tawus. Kata beliau, kata Tawus rahimahullah, "Ma dzakarallahu hawan fil Qur'an illa 'abahu." Tidaklah Allah menyebutkan kalimat hawa dalam Al-Quran kecuali tercela. Silakan kalian klik kalimat hawa dalam komputer, akan keluar semua. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan hawa atau menyebut kalimat hawa selalu dalam konteks tercela, nggak ada yang dipuji. Demikian dikatakan oleh Paulus yang menunjukkan bahwa hawa nafsu kullu dalalah, semua hawa nafsu itu sesat. Bahwa kita tidak diperintahkan untuk mengikuti selera, tidak diperintahkan untuk mengikuti kesukaan. Saya suka yang ini, tidak suka yang itu. Jangan. Tapi mengikuti mana yang hak dan menghindari mana yang batil, suka atau tidak suka. Kalau sampai ada perasaan yang tidak suka, paksakan supaya suka. Karena itu dari Allah, itu dari Rasulnya, itu adalah hak. Juga disebutkan dalam kitab yang sama, Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalika'i, dengan sanadnya sampai kepada Sya'bi rahimahullah. Kata beliau, "Innama summiyatil ahwa'u li'annaha tahwi bi sahibihi finnar." Kenapa al-hawa disebut hawa? Kenapa hawa nafsu dalam bahasa Arab disebut dengan hawa? Ha, waw, kemudian ya atau alif layyinah. Li'annaha tahwi bihi finnar. Karena hawa nafsu itulah yang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Li'annaha tahwi. Disebut hawa karena tahwi. Tahwi artinya menyungkurkan seseorang. Al-hawa dinamakan hawa, kata Sya'bi, karena yahwi bi sahibihi finnar. Karena akan menyungkurkan pelakunya, pengikutnya, pengekornya ke dalam neraka Jahannam. Juga disebutkan dalam kitab yang sama dengan sanadnya kepada Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "La adri ayyul ghanimaini 'alayya a'zam." Aku tidak tahu pemberian Allah yang mana kepadaku yang lebih besar antara dua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadaku. "Id akhrajani Allahu min asy-syirki ila al-Islam." Apakah kebaikan yang Allah berikan kepadaku ketika Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan kepada keislaman? Atau ketika Allah menjagaku dalam Islam dari hawa-hawa nafsu. Perhatikan ucapan Abu Aliyah. Seakan-akan dua pemberian Allah ini seimbang tingginya, sehingga beliau menyatakan, "La adri ayyul ghanimaini 'alayya a'zam." Aku tidak tahu pemberian yang mana yang lebih besar, karena bersaing besarnya. Pertama, pemberian hidayah ke dalam Islam, dan kedua, penjagaan di dalam Islam dari penyimpangan hawa nafsu. Kenapa dikatakan seimbang? Karena bisa saja manusia masuk dalam Islam dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Khawarij. Dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka, yakhruju min dhikri hadza, akan keluar dari turunan model manusia seperti ini, kepada Dzulkhuwaisah yang menentang Rasulullah SAW dan menyatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adil engkau ya Muhammad. Sungguh engkau tidak berbuat adil, bayangkan. Rasulullah dikatakan tidak berbuat adil. Kata Nabi akan turun atau akan lahir, akan muncul dari turunan orang seperti ini. Kaumun yang mengalahkan puasanya, mengalahkan puasa kalian, ibadah yang mengalahkan ibadah kalian, salat yang mengadakan salat kalian. Tetapi yakhrujuna minad-din kama yakhrujus sahmu minar radiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Tafsir yang benar, ramiyah adalah buruannya. Karena dalam hadis lain-lain disebutkan secara rinci. Dilihat di bulunya tidak mengandung darah dan kotoran. Dilihat di batangnya tidak mengandung darah dan kotoran. Dilihat di yang tajam-tajamnya juga tidak mengandung darah dan kotoran.
Padahal sudah melewati dam wal faras, padahal sudah melewati darah dan kotorannya. Artinya dia masuk ke dalam buruan tadi, kemudian tembus dari sisi lain. Ya, ini masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Kalau begitu, orang yang mendapatkan hidayah ke dalam Islam itu satu kebaikan besar dari Allah. Tetapi kalau tidak diberi kebaikan yang berikutnya, dia akan keluar dari sisi lain. Sehingga kita berharap mendapatkan kebaikan yang berikutnya, yaitu dijaga di dalam Islam dari al-ahwa, dijaga dalam Islam dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang akan menyeret kembali keluar dari ajaran Islam. Muslimin yang saya hormati, berapa banyak kelompok-kelompok sesat yang sudah mencapai pada kekufuran, seperti Syiah Rafidhah, yang sebagian mereka, bahkan sebagian besar mereka sudah sampai pada kekufuran. Kaum Sufi sudah sampai kepada kekufuran juga banyak, sampai menyatakan manunggalin Gusti Kaulo, atau manunggalin Kaulo Gusti, atau menyatakan aku menyatu dengan Allah, atau menyatakan Allah menyatu dengan alam semesta. Kufur. Dia masuk dalam Islam, tapi keluar lagi dari Islam. Masuk dalam Islam dengan hidayah dari Allah, keluar dari Islam dengan hawa nafsu, dengan dorongan kemauannya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Tidak dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Pokoknya ini sepertinya begini, sepertinya begitu, kayaknya begini, kayaknya begitu. Saya rasa. Itu hawa nafsu. Hasil perasaan sendiri, hasil pikiran sendiri, hasil ocehan manusia biasa, hasil ucapan-ucapan nenek moyangnya, hasil semua itu. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu namanya hawa. Maka kata Abu Aliyah, sungguh aku tidak tahu mana yang lebih besar dari dua pemberian Allah. Apakah ketika aku diberi hidayah ke dalam Islam, atau ketika aku dijaga di dalam Islam dari hawa nafsu. Sehingga aku wasiatkan kepada hadirin semua, yang tentunya saya bersama-sama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kepada Allah, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Syaitan sangat berharap kalau Ahlus Sunnah mau mengikuti hawa nafsu, sehingga dibikin marah terus. Dibikin marah. Kenapa? Karena kalau sudah marah, emosi, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya, lupa kepada dalil-dalil dan hujjah-hujjah. Lupa kepada qala Allah wa qala Rasul, lupa kepada aqwal salafil ummah, lupa. Secara spontan sering terjadi, walaupun cuma kalimat. Ingin bantai mereka, ingin bunuh mereka, itu hawa nafsu. Kalau sampai dipraktekkan, berarti kamu sudah menjadi khawarij, sudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Iya kan? Jengkelnya kita kepada mereka. Demikian pula di majlis-majlis, ngobrol kosongnya kita. Saya bukan mengatakan kalian, kita. Saya termasuk di dalamnya. Kadang-kadang lupa berbicara tentang pemerintah dengan kejelekan-kejelekannya, iya kan? Sampai jengkel, mukul meja. Ini memang harus begini. Harus apa? Ya sikat saja. Pemikiran siapa itu? Yang seperti itu. Mereka masih muslimin, masih salat, masih puasa. Mereka masih muslimin, tidak halal darahnya. Dan cara-cara seperti itu bukan cara ahli sunnah. Tapi ketika kita berbicara, terus terpupuk emosinya. Siapa tahu besok berubah menjadi khawarij. Mungkin atau tidak mungkin? Jangan berbicara tentang orang lain, ternyata kita sendiri dalam keadaan melakukan hal yang sama. Dalam keadaan kita berbicara kepada orang lain dengan ucapan-ucapan yang Masya Allah, keras, tegas, tetapi lupa dan apa yang dibicarakan tentang dirinya sendiri. Ketika kita berbicara tentang khawarij, bahwa mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mereka menumpahkan darah umat Islam, padahal darah mereka itu terhormat, padahal Rasulullah menyatakan begini dan begitu. Apa yang dibacakan ayatnya atau hadisnya? Biasanya yang dibawakan hadis Rasulullah menyatakan, inna dima'akum haramun alaikum, sesungguhnya darah-darah kalian suci, terjaga, jangan ditumpahkan. Saya katakan iya, betul. Tapi jangan lupa, Rasulullah tidak hanya menyebutkan satu. Bukan hanya dima'akum, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum, harta kalian juga dan kehormatan kalian juga haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balagh.
yakni darah kalian terjaga, jangan saling ditumpahkan. Juga sama, harta kalian juga terjaga, jangan saling merampas dengan zalim, curang, hutang gak bayar, dia berbuat begini, berbuat begitu, memalsu segala macam. Bagaimana itu? Apakah kita selalu? Yang ketiga, masalah a'radakum, kehormatan kalian. Dengan seenaknya mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang merendahkan, bukan hanya merendahkan kita, merendahkan ulama, merendahkan syekh, alim yang mengajarkan ilmu tauhid, yang mengajarkan ilmu syariah, dikatakan dengan kalimat-kalimat yang terkesan merendahkan. Astagfirullahaladzim. Mana hadis yang kalian tadi terangkan tentang Khawarij, kembalikan pada diri kalian sendiri. Ketika kalian membantah mereka tentang masalah darah-darah, dan hadisnya juga berbicara tentang kehormatan. Betapa lancangnya berbicara tentang ulama seperti berbicara tentang orang-orang kemarin, anak-anak kemarin. Mar'iyain. Astagfirullahaladzim. Kalimat-kalimat yang sungguh menyedihkan. Kalimat yang gak pantas keluar dari seorang yang mengaku sebagai salafi, ahli sunnah. Gak pantas. Itu sungguh dorongannya hanya hawa nafsu. Titik. Hawa nafsu murni, gak ada dalil sama sekali. Gak ada hujjah, gak ada bukti sama sekali. Kalau kita mau berbicara tentang ulama, kibar, apakah mereka sudah menyatakan bahwa orang-orang tersebut sebagai hizbi? Dan boleh dicerca, boleh direndahkan dengan kalimat-kalimat seperti itu? Saya tidak pernah mendengar, wala dari Syekh Rabi, wala dari Syekh Bukhari, wala dari beberapa masyayikh yang datang ke sini, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Kaum muslimin insyaallah. Fanzuru, lihatlah keadaan hawa nafsu kalau sudah masuk pada seseorang. Dalam keadaan tadinya dia belajar ngaji, begitu terkena hawa nafsu, bukan hanya tidak ngaji, memperingatkan manusia jangan ngaji. Ajaib. Wallahi ajaib. Padahal yang diajarkan oleh mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis, dan tidak menyinggung mereka sedikit pun. Karena kita diperingatkan oleh para ulama untuk tidak berbicara masalah fitnah. Alhamdulillah. Ternyata tetap saja mereka berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Juga di samping Abu Aliyah disebutkan dalam kitab yang sama dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Sirin rahimahullah. Qala law kharaja ad-dajjal, kalau keluar dajjal, la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa. Kalau keluar dajjal nanti, niscaya yang akan mengikutinya adalah ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengikut hawa nafsu. Fanzuru ya ahlul Islam, lihatlah wahai kaum muslimin, shiddat hadaris salaf. Lihatlah bagaimana para salafus saleh memperingatkan dari hawa nafsu. Bagaimana hurubuhum minha. Bagaimana para ulama menjauh, menghindar dari hawa nafsu. Farahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati mereka dengan rahmat yang sangat luas. Wa wafaqana li suluki maslakihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa menelusuri jejak-jejak para ulama. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa'alam rahimakallah anna ad-din innama jaa'a min qibalillahi ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, sesungguhnya agama ini milik Allah dan ilmunya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim. Agama ini dari Allah, maka ilmunya dari Allah, bersumber dari Allah, tidak diletakkan di akal-akal manusia, tidak diletakkan di pendapat-pendapat manusia. Wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih. Maka ilmunya hanya pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawak. Maka jangan mengikuti sesuatu sedikit pun dengan hawa nafsu. Agamanya agama Allah, ilmunya dari Allah, sumbernya dari Allah. Maka kita harus mengikuti apa yang Allah turunkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti satu pendapat dalam agama ini dengan hawa nafsu. Jangan. Fatanruqa minad din, kata Imam Al-Barbahari, nanti kalian akan keluar dari agama. Amruqu minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain.
masuk dari sisi keislaman, keluar dari sisi lain, keluar dari sisi Syiah Rafidah, keluar dari sisi wahdatul wujud, keluar dari sisi fatakhruj minal Islam. Kalian nanti akan keluar dari Islam kalau mengikuti hawa nafsu. Fa innahu la hujjata laka, karena engkau tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan sunnah kepada umatnya, telah menjelaskan sunnah kepada kita semua. Wa awda'aha li ashabih, dan sudah dijelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Wa humul jamaah wa sawadul a'zam, mereka lah para sahabat Rasulullah yang dikatakan al-jamaah, yang dikatakan sawadul a'zam, dan yang namanya sawadul a'zam kata Imam Al-Barbahari adalah al-haq wa ahlahu, kebenaran dan orang-orang. Itu dikatakan sawadul a'zam. Faman khalafa ashab Rasulullah, barang siapa menyelisihi sahabat-sahabat Rasulullah SAW fi syai', sedikit saja min amri din, maka dia akhirnya nanti akan kufur. Ya, ini bukan langsung kafir, tapi akan kufur, yakni dia menjalani jalan kekufuran. Karena siapa yang mengada-ngadakan kebid'ahan dengan hawa nafsunya, mengadakan sesuatu dengan hawa nafsunya yang menyelisihi sunnah, maka dia melangkah satu langkah ke arah kufur. Kata para ulama, al-bid'ah baridul kufur. Kebid'ahan itu adalah jembatan kepada kekafiran. Sehingga satu langkah mengerjakan, satu langkah mendekati kekafiran. Dua langkah semakin dekat kepada kekafiran. Tiga langkah semakin dekat, dan suatu saat kalian akan kufur. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan juga oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, masih dalam kitab yang sama Syarh Sunnah, wa idza ra'aita ar-rajul yajlis ma'a ahli al-ahwa. Kalau ada seseorang yang duduk bersama golongan hawa nafsu, apakah Syiah Rafidhah ataupun Khawarij ataupun golongan-golongan sesat dari kalangan Sufiyah, tahadzirhu. Kalau ada yang duduk bersama mereka, peringatkanlah dari bahaya mereka. Wa'arifhu, dan kenalkanlah bahwa ini adalah ahlul ahwa. Kamu jangan duduk dengan mereka. Fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqhi fa innahu sahibu hawa. Kalau tetap duduk bersama mereka, padahal sudah diperingatkan, maka hati-hati dengan orang ini. Berarti orang ini pun sama pengikut hawa nafsu. Panggil. Itu adalah kelompok hizbi, sururi, ikhwani. Ini kiblatnya ke alam sunnah. Alam sunnah kiblatnya ke Adnan Ar-Ur di Riyadh. Adnan Ar-Ur sudah dikatakan oleh sekian ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Hadi dan Syekh Rabi, bahwa dia adalah hizbi qutbi. Apa jawaban Toharoh? Tapi itu kan teman saya, itu kan sihri. Apa itu sihri? Sahabat saya. Ya sudah, mohon maaf. Disampaikan sudah, tapi itu kerabat saya. Ya udah terserah maunya kamu. Karena dia inginnya mengikuti hawa nafsunya. Pokoknya saya mau begini. Apa? Kasus dengan orang lain juga sama seperti itu. Diingatkan bahwa ini as-safwah, ini adalah lanjutannya dari yang ada di Birmingham sana di Inggris. Ini linknya ke sana, dan linknya dia begini dan begitu, sebutkan semua. Buktinya masih dia menyebarkan majalah Al-Bayan, majalahnya mereka, dan mereka masih dalam keadaan menyebarkan bukunya Suparrawi dan sekian bukti. Ya tapi maksudnya tapi digaji eman gitu. Terus mau hawa nafsu juga, berarti kamu mau mengikuti keinginan kamu sendiri yang kamu suka. Itulah hawa. Muslimin yang saya hormati. Yang demikian adalah penyakit yang mengerikan, yang dikatakan penyakit rabies, yang akan menguasai dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya, atau dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. La yada' mifsalan wa la irqan illa dakhala. Enggak tersisa satu sendi pun, satu urat pun kecuali akan dimasukinya. Ada yang baru sedikit, ada yang sudah mulai parah, ada yang sudah sangat parah. Kalau muslimin yang saya hormati, maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, nasihati dulu. Nasihati, kasih tahu. Kalau ternyata sudah jelas, sudah tahu, tetap dia menginginkan apa yang dia sukai, maka dia juga sahibu hawa, maka kita hindari orang tersebut. Wa qala aydan, berkata juga Imam Al-Barbahari, wa'lam anna al-ahwa'a kulluha radiyah tad'u ila as-sayf. Ketahuilah bahwa yang namanya
Hawa nafsu kulluha radiyah. Semuanya jelek. Enggak ada hawa nafsu yang baik. Tad'u ila sayf, semuanya mengajak kepada pedang pertumpahan darah. Lihat mana aliran sesat yang paling lembut, yang kayaknya nggak mungkin perang. Siapa? Sufi ya. Itu kata Imam Syatibi rahimahullah membawakan kisah bahwa dia hampir dibunuh oleh mereka. Hampir dibunuh oleh mereka kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya lihat Islam. Lihat yang kayak gitu aja menumpahkan darah, apalagi yang lain. Jangan tanya. Sudah jelas yang lain ini. Murji'ah. Bagaimana Murji'ah? Seakan-akan menggambarkan semua mukmin. Sesesat apapun, sekufur apapun, mukmin. Karena iman tidak bertambah, tidak berkurang. Walaupun berbuat dosa sebesar apapun, kekufuran, penyimpangan sebesar apapun, tetap mukmin. Itu Murji'ah. Seakan-akan tidak punya musuh kan? Semua beriman. Semua beriman. Ternyata termasuk prinsip Murji'ah adalah memberontak kepada para penguasa dengan pedang. Inkarul munkar. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, dinukilkan dari riwayat Ibn Tahir, Amir Ibn Tahir rahimahullahu taala. Kata beliau, aku benci kepada Murji'ah karena tahu tentang mereka. Kalian benci Murji'ah dalam keadaan kalian tidak tahu. Sedangkan aku benci pada mereka karena aku mengenal mereka. Pertama, mereka tidak menganggap perlunya taat kepada penguasa. Dan mereka membolehkan atau mengatakan dengan pemberontakan pada penguasa, bolehnya memerangi penguasa. Dan yang kedua, mereka sungguh demi Allah, aku nggak tega menyatakan imanku sama dengan imannya Imam Ahmad. Aku nggak tega menyatakan imanku seperti Imam Ahmad. Ternyata mereka menyatakan iman mereka seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Berarti dua perkara. Semuanya kepada Syekh. Sadaqallah, benar apa yang dikatakan oleh Al-Barbahari, bahwa semua hawa nafsu jelek dan semuanya berakhir nanti kepada pertumpahan darah. Karena namanya hawa nafsu, emosi tanpa ilmu, semangat tanpa ilmu, sehingga sangat mungkin untuk ujung-ujungnya menumpahkan darah. Bakar saja, bantai saja, bunuh saja dan seterusnya. Kalau demikian keadaan ahlul balal, mereka tidak bisa menundukkan hawa nafsunya dengan dalil. Tetapi ahlu sunnah, mereka menundukkan hawa nafsu dengan dalil, sehingga mereka tidak mengikuti hawa, tapi mereka mengikuti dalil-dalil. Qala Ayban masih berkata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة. Kalau kamu melihat seorang yang jalannya atau sikapnya jelek, mazhabnya jelek, fasik, bermaksiat, tapi dia masih di atas sunnah dalam artian pendapatnya, pemahaman sunnah, maka silahkan. Kalian berkawan dengannya, tidak akan merusak kalian fi awwali wahlah, tidak akan merusak kalian secara langsung. Kalau terus-terusan terbawa juga. Tapi ketika awal pertama tidak langsung akan merusak kalian kemaksiatannya, kata Syekh. Kenapa? Karena kamu tahu itu maksiat. Paling-paling kamu akan menyatakan sampai kapan kamu berbuat seperti ini. Karena sadar itu adalah maksiat. Tetapi idza ra'aita ar-rajul 'abidan mujtahidan mutaqashshi'an muhtariqan bil ibadah. Kalau engkau melihat seseorang yang rajin ibadah, bersungguh-sungguh khusyuk, menangis dengan ibadah, tapi dia sahibu hawa, memiliki pemikiran sesat, maka jangan duduk bersamanya walaupun ahli ibadah. Wala tasma' kalamuh, jangan dengarkan ucapannya. Wala tamshi ma'ahu, dan jangan berjalan bersamanya. Fa inni la aman an tastahil tariqahu fatahlak ma'ahu. Aku khawatir engkau menganggap baik jalannya, kemudian engkau terbawa dengannya. Ini menunjukkan perbedaan antara syubhat dengan maksiat. Kalau kemaksiatan kita langsung tahu itu maksiat. Tetapi kalau syubhat, tidak semua orang tahu kalau itu adalah salah. Tidak semua orang tahu kalau itu adalah kesesatan, sehingga dia ikut kayaknya benar. Tiba-tiba ketika dia kembali kepada Ahlussunnah sudah berbeda warnanya. Loh, kamu kok begini? Terbalik, kamu yang berubah. Allah saja dari dulu begini, tidak merasa kalau dia sudah berubah. Karena dia bergaul
dengan sufi misalnya, maka tiba-tiba dia berubah. Tidak 100% jadi sufi, enggak. Ahlus sunnah yang ke sufi-sufian. Bersama Syiah, tidak jadi Syiah, tapi ahlus sunnah yang ke Syiah-Syiahan. Dia bukan Khawarij, tapi ahlus sunnah yang ke Khawarij-Khawarijan. Akibatnya apa? Akibatnya ahlus sunnah, tapi bicaranya kita harus merangkul semua golongan. Kita jangan saling salah menyalahkan. Loh, kok kayak sufi? Oh, saya bukan sufi. Saya ahlus sunnah. Sunnah adalah prinsip saya. Al-Quran adalah qudwatuna. Masya Allah. Sunnah juga prinsip kami. Tapi kami akan merangkul semua golongan supaya kita bisa kuat. Kita tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menyatakan begini dan begitu. Jangan saling membid'ahkan. Akhirnya nggak ada dakwah. Karena semua dibenarkan. Muslimin yang saya hormati. Hanya kemudian mengumpulkan manusia dan memperbanyak partainya. Muslimin yang saya hormati. Wa ra'a Yunus bin Ubaid ibnahu. Juga seorang ulama masih dalam kitab yang sama. Ketika melihat anaknya keluar dari sahibi hawa, keluar dari tempatnya ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu, maka ditanya oleh bapaknya, "Hai bunai, min aina kharaj?" Dari mana kamu? Qala min indi Amr bin Ubaid. Aku dari rumahnya Amr bin Ubaid. A'udzubillah. Yang mencerca Imam Syafi'i, yang mencerca para ulama, para imam-imam, yang berkatakan bahwa para imam-imam tersebut ilmunya nggak keluar dari celana dalam perempuan, katanya. Tidak lebih dari haid, wanifah, tohara, hanya itu saja. A'udzubillah. Anaknya duduk bermajlis bersama orang ini. Maka kata bapaknya, "Wahai anakku, ya bunayya, ain araka kharajta min baitihi." Sungguh, kalau engkau keluar dari tempat maksiat itu lebih ringan daripada engkau keluar dari tempatnya Amr bin Ubaid. Jangan sampai engkau talqahu, jangan sampai engkau bertemu Allah nanti yaqul biqauli ahli al-ahwa. Jangan sampai engkau bertemu Allah dengan ucapan hawa nafsu, dengan ucapan dari ucapan-ucapan orang-orang yang sesat yang memiliki pemikiran hawa. Lihat, bahaya kebid'ahan dan hawa nafsu lebih mengerikan daripada bahaya maksiat. Qala al-Barbahari mu'alliqan, dikomentari ucapan Yunus tadi bin Ubaid oleh al-Barbahari. Afala ta'lam anna Yunus qad 'alima anna al-hayy la yudillu ibnahu 'an dinihi. Lihatlah bahwa Yunus tahu rahimahullah bahwa tempat maksiat itu enggak akan menjadikan anaknya sesat. Sesat dalam artian salah pemahaman. Walaupun dia melakukan misalnya berbuat dosa, tapi dia dalam keadaan tahu itu dosa, suatu saat dia bisa taubat. Anna sahibal bid'ah, adapun pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, para pengekor hawa nafsu, niscaya akan yudillahu hatta yakfur, akan menyesatkan hingga berakhir dengan kekufuran. Fahdar ahli zamanik, maka hati-hatilah dengan orang-orang di zaman kalian, kata Imam Al-Barbahari. Hati-hatilah dengan orang-orang di zaman kalian khususnya. Wanzuru man tujari, dan lihatlah bermajlis dengan siapa kalian. Wa mimman tasma, dan kepada siapa kalian mendengar ilmu. Wa man tashab, dan bersama siapa kalian bersahabat. Pilih, jangan sembarangan. Di dalam Al-Quran diceritakan orang-orang yang menyesal karena salah memilih teman. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata la wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Allah kisahkan orang yang menyesal dalam neraka. Yang dikatakan yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ketika orang-orang zalim menggigit jarinya dalam neraka, menyatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai kiranya dulu aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Salah ngambil teman. Salat Jumat, setengah ahli sunnah gelisah, takut kena syubhat, syubhat apa yang dimaksud? Kalau di tengah ahli bid'ah takut syubhat wajar. Tetapi kalau di tengah ahli sunnah takut syubhat, apa yang dimaksud? Apa yang dimaukan? Apakah sudah menganggap semua ahli sunnah ini adalah ahli dhalal? Sudah menganggap kita semua yang sama majlis dan sekian banyak para asatidzah adalah ahlul dhalal, ahlul ahwa, sesat dan menyesatkan sehingga syubhat menyebar di tengah-tengah mereka?
Itu bayangan hawa nafsu yang sangat jauh dari kenyataan. Kalau ada syubhat, para ulama datang setiap tahunnya kepada kita. Ditanyakan kepada masyayikh, disampaikan nasihat, insya Allah sebakat dia akan terjawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan para ulama tadi juga atas bimbingan disuruh oleh para masyayikh kibar dan Syekh Rabi dan lain-lainnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus kenapa? Kok kalian takutnya seperti itu? Lebih dari takutnya dia kepada hizbiyin, sururiyin. Bahkan yang mengumumkan tentang mereka justru hizbi dan sururiyin. Kenapa? Gembira. Ini ada gacor namanya. Tahu gacor? Nah, ada yang bisa dipakai untuk melawan ahlu sunnah. Siapa? Temannya sendiri. Astagfirullahaladzim. Muslimin yang saya hormati. Maka mereka ikut bergembira. Mereka ikut mengambil kesempatan siar keruh hizbiyin. Wa qala aydan, berkata juga Imam Al-Barbahari, wa idza aradta al-istiqamah. Nasihatkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau engkau ingin istiqamah di atas kebenaran, wa tariqi ahli sunnah qablak, kalau engkau ingin istiqamah di atas hak dan di atas jalan ahli sunnah sebelummu, tahdhar al-kalam wa ashabil kalam. Hati-hatilah dari ilmu kalam, ilmu mantik, dan juga orang-orang yang merupakan ahli ilmu kalam, ilmu mantik, dan hati-hati kalian dari jidal wal mira wal qiyas wal munadharah. Hati-hati, jangan debat-debat, jangan berbantah-bantahan, jangan bertikai, jangan pakai kias-kiasan akal. Jangan. Kalau mau selamat kalian, kata Imam Al-Barbahari, kalau mau istiqamah di atas kebenaran, di atas jalan sunnah, jangan berbantah-bantahan. Buang waktu dan akan membuat syubhat pada kalian. Fa inna istima'aka minhum yaqdah asy-shakk fil qalb. Karena kalau engkau mendengar dari mereka akan membawa keraguan di hati kalian. Yang namanya diskusi atau debat atau apa istilahnya? Munadharah, apa lagi istilahnya? Yang pernah diadakan di Bandung. Salaf dengan apa itu? Berdebat di tonton orang. Apa itu namanya? Nah, itu kan pasti ada giliran. Kalau ketika kamu berbicara tentang atau bicara tentang mereka, berbicara kepada mereka, mereka dalam keadaan sudah menyimpang cara berpikirnya, sehingga apa yang masuk dari kamu akan salah dipahami oleh mereka, karena mereka sudah punya takwil-takwilnya dalam keadaan mereka hawa nafsu. Orang ahlul hawa tidak mungkin akan tunduk dengan qala Allah qala Rasul. Pasti akan ditarik, ayat ini maksudnya ke sini, ayat ini maksudnya ke sana, hadis ini maksudnya ke sini, maka percuma kau bawakan pada mereka ayat. Sedangkan ketika kamu mendengar mereka berbicara, masuk subhat kepada kamu. Dan tidak setiap subhat bisa diselesaikan. Tidak setiap subhat kita bisa menjawabnya. Iya kan? Kalau masuk subhat kita tidak bisa menjawabnya. Jadi PR di hati, gelisah. Pokoknya ini gak benar. Tapi gak benarnya di mana ya? Pokoknya pasti salah. Tapi salahnya di mana ya? Kasihan. Paling sedikit kamu dapat PR. Kasihan, dikerjain terus, mikir terus. Selesai satu soal, dikasih lagi PR, bingung lagi. Sebenarnya aku cari kerjaan. Apa yang dikatakan oleh para ulama, banyak yang belum kita dengar, banyak yang belum kita kaji. Apa yang dikatakan oleh para imam dalam kitab-kitab Al-Sunnah, banyak yang belum kita pelajari. Ngapain dengar kenotihan mereka? Nggak perlu berdebat dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Tapi bagaimana kita mendakwai mereka? Mendakwai mereka, insya Allah sampai pada mereka. Berbicara, direkam rekamannya sampai pada mereka. Berbicara, ditulis sampai tulisannya pada mereka. Berbicara dengan buletin sampai kepada mereka. Buktinya sampai pada mereka, mereka marah kok. Enak saja emangnya kalian sendiri yang selamat loh. Berarti baca. Alhamdulillah. Ketika mereka marah, mencerca, justru kita senang, berarti mereka sudah baca, berarti mereka sudah dengar. Alhamdulillah, sudah sampai pada mereka. Dalam keadaan telinga kita selamat. Tetapi kalau memakai acara-acara seperti itu, orang yang ikut-ikutan ikut kena. Di Cirebon jauh di sana, yang berbuat orang dari Jakarta, hizbi, kemudian mengaku ahli sunnah, yang dikerja semua salafi, termasuk saya disebut-sebut.
Saya nggak setuju dengan acara seperti itu, dan saya nggak sepakat dengan acara seperti itu, dan saya juga tidak sama dengan orang yang hadir bersama kalian. Kaum muslimin saya hormati, berarti madaratnya menyebar kemana-mana. Sehingga kata Syekh, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau mau istiqamah di atas sunnah, di atas aqwal salafil ummah, di jalan para ulama, maka jangan kalian berdebat, jangan kalian berbantah-bantahan. Karena kalian kalau mendengar dari mereka akan menjadikan kalian ragu terhadap agama ini. Dan keraguan kafabihi qabulan, itu cukup sebagai penerimaan. Kalau kamu ragu, berarti kamu sudah menerima pikiran mereka. Wa ma kanat qat zandaqatun wala bid'atun wala hawa wala dhalalah illa minal kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas. Tidaklah muncul zandaqah, kesesatan, tidak pula muncul kebid'ahan, tidak pula muncul hawa nafsu, kesesatan, kecuali dari ilmu kalam, ilmu mantik, dari perbantahan, perdebatan, dari berbagai macam kias-kias akli. Itu munculnya ketika kamu tidak bisa membela, mikir. Kalau nggak hafal hadisnya, pakai pikiran saja, pakai akal juga kalah kok mereka. Bukankah berarti dibantah dengan hasil pikiran dia. Walaupun membela sunnah. Kata para ulama, tidak boleh memakai ilmu kalam walaupun untuk membela sunnah. Bahaya. Wa hiya abwabul bid'ah. Semua itu adalah pintu-pintu kebid'ahan. Kias-kias akal, bantah-bantahan, debat, ilmu kalam, mantik. Itu adalah abwabul bid'ah wa syukuk wa zandaqah. Itu adalah pintu-pintu kesesatan, pintu-pintu keraguan, dan pintu-pintu zandaqah. Wallah, kata beliau, fi nafsik, maka aku peringatkan engkau dengan nama Allah atas dirimu. Wa alaika bil athar, atas kalian untuk memakai riwayat-riwayat asar-asar para sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga mengikuti mereka. Wa ashabul azhar wa taqlid, fa inna din innama huwa taqlid. Yang namanya agama ini adalah at-taqlid. Taklid kepada Rasulullah. Walaupun tidak tepat kalimatnya, tetapi kalau mau dinamakan taklid, yakni taklid kepada Rasulullah. yakni ittiba yang dimaksud. Yakni Nabi, yakni ikut kepada Nabi sudah pokoknya apa kata Nabi. Sedangkan pada manusia lain selain Nabi, sahabat sekalipun nggak bisa dengan bahasa seperti itu. Pokoknya apa kata Umar bin Khattab, nggak bisa. Pokoknya apa kata Abu Bakar, itu nggak bisa. Padahal keduanya radhiyallahu taala anhuma adalah khairun nas ba'da Rasulillah. Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah Abu Bakar wa Umar. Tetapi untuk menyatakan pokoknya apa kata beliau tidak bisa. Karena yang namanya agama dari Allah, sumbernya dari Allah. Sehingga kita mengambil apa yang dibawa oleh Abu Bakar wa Umar, mengambil apa yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, pokoknya apa kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa man qablana lam yad'una fi labsin. Alhamdulillah, orang-orang sebelum kita tidak meninggalkan kita dalam keadaan bingung. Tidak meninggalkan kita dalam keadaan samar, digambarkan salah jelas. Maka ikuti mereka, wasai. Ittiba pada mereka, istirahatlah kamu. Wala tujawiz al-athar wa ahli al-athar. Jangan melampaui riwayat dari mereka dan jangan melampaui mereka. Apa yang mereka jalani, kita ikut jalan mereka. Yani jalan sunnah, jalan yang ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab berikutnya. Kalau tadi kitab Al-Barbahari Syarh Sunnah, yang berikutnya kitabnya Ibnu Battah Al-Ukbari, yaitu kitab Al-Ibanah tentang Firqatun Najiyah. Berkata Ibnu Battah Al-Ukbari dalam muqaddimah kitabnya Al-Ibanah, huwa yan'i ahla zamani. Ibnu Battah Al-Ukbari menggambarkan tentang sesuatu yang menyedihkan di penduduk di zamannya, kaum muslimin di zaman. Apa kata beliau? Ya ikhwani, asabanallahu wa iyyakum min ghalabatil hawa. Wahai saudara-saudaraku, semoga Allah melindungi kita dan kalian dari penguasaan hawa nafsu. Wa musyahadatil ara, dan juga dari musyahadatil ara, lebih mementingkan pendapat-pendapat pribadi. Kalau saya, menurut saya. Wa a'adana wa iyyakum min nusratil khata' wa syamatatil a'da. Dan kita berlindung juga, semoga Allah melindungi kita dan kalian
dari pembelaan terhadap kesalahan. Ini penting. Kalau kita memiliki guru dan gurunya salah, jangan dibela. Kalau kita memiliki kiai dan kiainya salah, jangan kemudian mati-matian membela. Kita katakan saja, rahimahullah, bahwa beliau tergelincir dalam masalah ini. Selesai. Kalau memang para ulama itu bukan nabi, ya mesti ada kesalahannya, ada kekeliruannya. Kalau mereka itu bukan maksum, ya tentunya ada zallahnya. Maka orang-orang yang taklid kemudian membela pokoknya apa kata syekh dan syekh tidak mungkin salah, ini justru bukan dari pemahaman ahli sunnah. Bukan pemahaman ahli sunnah. Masa syekh salah? Oh, jadi saya nggak mungkin salah. Masya Allah, ini aliran Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah menyatakan bahwa imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Tetapi ahli sunnah menyatakan bahwa mereka para ulama ahli sunnah tidak maksum. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu di atas kita dan mereka berjalan di atas jalan yang hak. Maka kita minta bimbingan mereka, tidak taklid kepada mereka. Qul muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Battah Al-Ukbari. Qala wa shamatatil a'da'i wa ajarana wa iyyakum min ghiyariz zaman. Juga semoga Allah melindungi kita dari kejelekan musuh-musuh kita. Semoga Allah melindungi kita dan kalian dari ghiyariz zaman. Apa ghiyariz zaman? Perubahan zaman. Semakin berubah, semakin mengerikan, semakin mengerikan. Wa zakharifish syaitan. Dan semoga Allah melindungi kita dari zakharifish syaitan. Zakharif adalah zukhrufah. Dan zukhrufah adalah rangkaian-rangkaian syaitan yang menipu. Zukhrufal qawli ghurura. Rangkaian kata-kata yang dibuat oleh syaitan yang menipu. Faqad kathural mughtarruna bitamwihatiha. Sungguh telah banyak orang-orang yang tertipu dengan zakhrafatus syaitan. Banyak orang yang tertipu dengan kalimat-kalimat syaitan yang dirangkai indah ternyata menipu. Dan yang sudah banyak memakan korban yang sering kita contohkan. Mungkin sudah hafal semua contohnya. Yaitu kalimat nata'awan fima ittafaqna wa na'tazil ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kalau didengar kayaknya enak. Masya Allah, betapa bijaknya Ustaz ini. Semua golongan juga memiliki kebaikan, semua pihak juga memiliki jasa. Maka udahlah, jangan salah menyalahkan. Bersatu kita kuat, bersatu kita kokoh. Kalau kita berpecah kita akan hancur. Udahlah, perbedaan maklumi saja. Sayangkan, perbedaan yang mana, kan begitu. Ini juga namanya perbedaan yang mana. Ada perbedaan yang bisa dimaklumi, ada perbedaan yang tidak bisa dimaklumi. Kalau perbedaan dalam masalah yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka harus diperingatkan kembali pada Quran, kembali pada Sunnah. Tetapi kalau permasalahan yang para ulama pun masih beristihad dan istihad mereka berbeda, semestinya kita bisa memaklumi. Kamu lebih cenderung pada Syekh Fulan, pada pendapat-pendapat yang menurutmu lebih rajih. Tapi menurut saya Syekh Fulan lebih rajih. Selesai. Tidak perlu bermusuhan. Tidak perlu berpikir. Tapi kalau kalimatnya seperti tadi, pokoknya kita saling memaklumi apa yang kita berbeda, ini mengerikan. Sehingga mereka bisa merangkul kelompok yang paling sesat sekalipun, yaitu Syiah Rafidhah. Bisa merangkul kelompok yang paling sesat, yaitu Mu'tazilah. Dan mereka bisa merangkul kelompok yang paling ekstrem, yaitu Khawarij. Dan mereka bisa merangkul sekian macam aliran-aliran yang aneh-aneh. Muslimin yang saya hormati. Maka itulah zukhrufas syaitan. Zukhrufal qawli ghurura. Rangkaian kata-kata yang menipu. Telah banyak orang yang tertipu dengan rangkaian kata-kata yang menipu. Wa tabahazza'ighuna wal jahiluna bilibsati hullatiha. Dan sungguh di zaman ini, zaman beliau, zamannya itu Battah Al-Ukbari, dan zaman kita lebih-lebih lagi, sudah banyak orang yang justru bangga dengan zukhrufas syaitan tadi. Bangga dengan pakaian-pakaian jahiliyah, bangga dengan pakaian-pakaian yang sungguhnya subhat dari syaitan. Fa'asbahna wa qad asabana ma asabal umam qablana. Maka akhirnya hari ini kita menjadi seperti umat-umat terdahulu. Apa itu? Perpecahan menjadi sekian firqah-firqah. Wa halal ladzi hanzarana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah terjadi kepada kita apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW untuk hati-hati, yaitu minal furqah wal ikhtilaf, perpecahan dan pertikaian.
Sungguh dulu ketika muncul fitnah Hizbiyah, Sururiyah, kita juga menyatakan, jangan dikira setelah solusinya selesai nggak akan ada fitnah berikutnya. Niscaya akan ada fitnah yang lebih mengerikan lagi. Dan setelah itu akan ada lagi yang lebih mengerikan lagi. Itulah dunia. Tempat ujian, tempat fitnah. Maka yang telah diperingatkan, yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW telah terjadi. Al-furqah wal ikhtilaf, perpecahan dan pertikaian. Wa tarkul jamaah wal ikhtilaf, ditinggalkan al-jamaah dan tidak lagi mau rukun mereka. Wa waqi' aktsaruna alladhi anhu nuhina, dan kita terjerumus pada apa-apa yang dulu kita dilarang. Wa tarakal jumhur minna ma bihi umirna, dan kebanyakan kita justru meninggalkan yang kita dulu diperintah oleh Rasulullah SAW. Fa khala'at libsatul Islam, maka lepaslah pakaian keislamannya. Wa nuzi'at hilyatul iman, dan tercabut jubah keimanannya. Wa inkashafal ghita wa barakal khafa, akhirnya tutupnya terbuka, tirainya tersingkap. Fa'ubidatil ahwa'u, akhirnya diibadahilah hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Orang yang seperti ini adallahu Allahu ala ilmi, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Walaupun punya ilmu, sesat dia. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Maka semua ayat dan hadis akan dicocokkan dengan hawa nafsunya. Fa'ubidatil ahwa, akhirnya kata beliau, disembahlah hawa nafsu. Wastu'milatil ara, dipakailah pendapat-pendapat pribadi. Kalau saya. Wa qamat suqul fitnah, tegaklah, ramelah pasar fitnah. Kata Ibnu Battah, mulai ramai pasar fitnah. Orang saling membeli fitnah. Wa antashara a'lamuha, dan tersebar kemana-mana bendera-bendera fitnah. Wa dhaharat ar-riddah, muncullah kemurtadan. Wa inkashafa qina'uha, dan terbuka sitarnya, tirainya. Wa qadahat zanadiqah faffaramat niranuha, demikian pula berbagai macam tonggak atau ikatan zandaqah lepas, maka mulai menyala api zandaqah, api kesesatan. Wa khalafa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ummatihi bi aqbahil khulf, akhirnya Nabi SAW meninggalkan kaumnya dan muncul kaumnya di belakangnya yang sungguh menjadi kaum yang aqbahul khalaf, yakni orang-orang yang di belakangnya dalam keadaan sejelek-jelek keadaan. Itu di zaman beliau rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kira-kira di zaman kita? Bagaimana di zaman yang justru ahli bid'ahnya lebih berani daripada ahli sunnahnya, lebih berani menyatakan sesatnya ahli sunnah salafiyin, dan membela kebid'ahannya bahwa ini bid'ah hasanah di mimbar-mimbar dengan corong-corongnya, dengan berbagai macam media-media mereka menyatakan bahwa yang menyatakan bid'ah itu Wahabi, yang menyatakan bid'ah itu adalah sesat, mereka itu begini, mereka itu habis. Masya Allah. Ahli sunnahnya tidak berani mengatakan seperti itu. Nanti begini, nanti begitu. Banyak pertimbangan. Padahal yang namanya kalimat haqqin adalah kalimat tidak menumpahkan darah, tidak menjadikan begini fitnah, tidak. Kita harus menyatakan ini yang hak, ini yang batil, selesai. Bahwa ini yang sunnah, ini bid'ah. Itu saja. Kita harus terangkan secara tegas dan jelas. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa dhahara al-mubtadi'una wa tanatta'a al-mutanatti'un. Akhirnya muncullah para ahli bid'ah dan muncul pula para mutanatti'un, orang-orang yang melampaui batas. Wa intasharatil bid'ah wa matal wara. Bid'ah semakin ramai dan wara semakin mati. Apa itu wara? Kehati-hatian dalam berbicara, kehati-hatian dalam mengomentari, kehati-hatian dalam memutuskan satu hukum. Hati-hati, wara. Jangan sembarangan. Tetapi sekarang hampir tidak ada. Mereka semakin lancang, semakin berani mengucapkan kebid'ahan-kebid'ahan dan memutuskan fatwa-fatwa yang mengerikan, fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan. Semakin lancang, semakin berani. Baru belajar 1 tahun sudah menjadi syekh yang bid'ah-bid'ahkan orang lain.
Baru belajar 2 tahun, tiba-tiba jadi syekh yang berani mencerca para ulama. Berarti sudah mulai mati al-wara, rasa takut, rasa kehati-hatian. Takut pada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Wa hataka sijful musyayana wa syahru sayfil muhasyah ba'da an kana amruhum hayyinan wa hadduhum layyina. Mulailah hataka sijful musyayana wa syahra sayful muhasyah. Mulai pedang-pedang terhunus, saling menikam, mulai sitar-sitar persaudaraan mulai terkoyak, dan mulailah mereka bermusuh-musuhan. Yang tadinya urusan mereka hayyinan, mudah, gampang, yang tadinya mereka lembut, mereka menjadi berubah, menjadi mereka saling menikam, saling memantai. Wadaka hatta kana amrul ummati mujtami'an wal qulubu muta'alifah wal a'immatu 'adilah wa sultan qahiran. Dan demikian akan terus terjadi hingga umat ini bersatu di atas jalan yang satu, dan hati-hati menjadi jinak satu sama lainnya, dan imam-imam adil dan para penguasanya tegak dengan keadilan. Wal haqqu zahir, ketika kebenaran semakin zahir, fanqalabatil a'yan, dan kemudian berubahlah keadaan. Wa na'akasal zaman, dan berbaliklah zaman. Wa farada kullu qaumin bi bid'atihim, yang tadinya mereka bersatu, berukhuwah, bersaudara, berjalan di atas jalan yang sama, kitab mereka sama, hadis-hadis mereka sama, dan mereka dalam keadaan berjalan di atas jalan yang sama. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Tiba-tiba muncul di belakangnya keadaan yang berbalik 180 derajat. Wan'akasa az-zaman, zaman menjadi berubah, berbalik. Wa farada kullu qaumin bi bid'atihim, akhirnya masing-masing kaum dengan bid'ahnya mereka. Saya punya bid'ah ini, saya punya bid'ah itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Saya punya syekh fulan, kamu kan syekhnya apa? Seakan-akan kalau syekhnya selain itu jelek, harus syekhnya sama. Padahal para ulama sangat banyaknya yang hidup ataupun yang telah wafat ataupun yang telah lewat di masa-masa lalu, mereka adalah para ulama ahli sunnah semuanya, rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut mereka semuanya, dan tidak menjadikan salah satunya sebagai hizbi, tidak menjadikan salah satunya sebagai hizbiyah. Pokoknya harus pulang dan tidak boleh yang lain. Muslimin yang saya hormati. Kata beliau, kata Ibnu Battal al-Akhbari, wa huzzibatil ahzab, akhirnya terbentuklah hizib. Wa khulifal kitab, dan diselisihi al-kitab. Wattaqada ahlul ilhad ru'usan arbaba, akhirnya mereka ahlul ilhad mengambil tokoh-tokoh pimpinannya sebagai patokan hizbiyahnya. Pokoknya yang bersama syekh, dia bersama kita, yang menyalahkan itu musuh kita. Wa tahawwalatil bid'ah ila ahli al-ittifaq, akhirnya ahlul bid'ah justru dijadikan sebagai ahlul ittifaq. yakni mereka sesama ahli bid'ah saling hormat menghormati. Wa tahawwaka fil usratil 'amma wa alul aswaq wa na'aqa iblis bi awliyaihi na'qatan fastajabu. Akhirnya iblis tinggal menyeru, tinggal memanggil dengan satu seruan, mereka semuanya akan menyambut seruan iblis. Min kulli nahiyatin, dari seluruh penjuru. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan Al-Qur'annya dan sunnahnya, mereka sudah mementingkan hawa nafsu, maka mudah untuk diajak oleh iblis. Wa aqbalu nahwahu musri'in, hanya mereka bersegera mengikuti panggilan iblis. Min kulli qasiyatin, dari seluruh penjuru. Fa ulbisu syi'an wa muyyizu qita'an, akhirnya iblis memecah belah mereka menjadi syiah, kelompok-kelompok, wa muyyizu qita'an, mematahkan, mengkotak-kotak mereka menjadi berkotak-kotak. Wa sammatat bihim ahlul adyan salifah wal madahib al mukhalifah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penuh azakum menggambarkan musibah yang terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi waktu itu sama dengan apa yang terjadi hari ini, atau bahkan hari ini mungkin lebih mengerikan. Munculnya orang-orang yang lebih mementingkan hawa nafsu, dan itu akan memecah belah kaum muslimin. Wa naqala rahimahullah, kemudian beliau menukilkan rahimahullah riwayat-riwayat, beberapa asar-asar dari para sahabat
Di antaranya apa yang dinukilkan dalam Ibanatus Sughra adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ashabur ra'i a'da'us sunan. Para pengikut hawa nafsu atau para pengikut ra'yu, pendapatnya sendiri, itu adalah musuh-musuh sunnah. A'yathumul ahadits an yahfaduha. Mereka sungguh tidak mampu untuk menghafal hadis. Wa tafallatat minhum, akhirnya lepas dari mereka hadis-hadis. Falam ya'auha, dan mereka tidak bisa memahaminya. Faqalu birra'yi, akhirnya mereka berkata dengan hawa nafsunya sendiri, berkata dengan ra'yunya sendiri. Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Kata Umar bin Khattab, ashabur ra'i a'da'us sunnah. Orang yang mengikuti ra'yu itu adalah a'da'us sunnah. Pendapatnya sendiri. Tidak perlu baca kitab, enggak perlu baca hadis, tinggal ngelamun saja di kamarnya. Kayaknya kalau begini pasti bagus. Sepertinya kalau begini kan pasti bagus. Kalau tidak kita sampaikan begini dan begitu, itu akan terus begitu. Besoknya langsung bangun berangkat mengerjakan apa yang dipikirkan tadi malam. Apa dasarnya? Dasarnya yang tadi dipikirkan tadi malam. Ra'yu, pemikiran sendiri, hasil kesimpulan otaknya sendiri. Ini qul ma'azakumullah a'da'us sunan, musuh-musuh sunnah. Akhirnya ketika dia memang tidak mampu menghafal hadis, mempelajari hadis, kemudian mereka lepas dari hadis, akhirnya memakai ra'yu. Ketika memakai ra'yu, sesat dan menyesatkan. Juga berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-hawa yasuddu 'anil haqq. Yaitu ucapan Ali bin Abi Thalib. Hawa nafsu itu menghalangi kebenaran. Disampaikan kebenaran, hatinya tetap menolak. Tapi kayaknya ini kok, aduh apa ya, hati saya tidak bisa terima. Masa sih seperti ini? Ini hadis sahih. Ya tapi menurut saya, astagfirullahaladzim. Hadis sahih kamu bantah dengan kalimat menurut saya? Memang hadisnya riwayat siapa? Bukhari wa Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan wal Masanid. Ya tapi mungkin maknanya astagfirullahaladzim. Hawa nafsu kalau sudah masuk dalam hati seseorang, susah untuk menerima qala Allah wa qala Rasul. Susah untuk menerima dalil. Wa qaulul Hasan, dan ucapan Al-Hasan rahimahullah menyatakan ma min da'in ashadda min hawan khalaqa qalban. Kata Hasan Al-Basri, tidak ada satu penyakit yang lebih berbahaya dari hawa nafsu kalau masuk ke dalam hati. Ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Enggak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit hawa nafsu kalau sudah masuk dalam hati. Sehingga dia tidak bisa menerima ayat ataupun hadis yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Mesti akan menolak. Sampai kalau menolak untuk dirinya masih ringan, tapi dia menolak dan mengajarkan penolakannya pada umat. Terang-terangan mengajarkan penolakannya kepada umat dalam bukunya. Dalam muqaddimah Fiqh Sirahnya ditulis, tidak mesti setiap hadis yang sahih harus dipakai, dan tidak semesti hadis yang dhaif harus ditolak. Kadang-kadang ada hadis yang sahih tapi bertentangan dengan akal, yang tentunya harus kita tolak. Tapi kadang-kadang ada hadis dhaif yang sesuai dengan akal, dan itu bisa kita terima. Astagfirullahaladzim. Muhammad Al-Ghazali mengucapkan dengan terang-terangan untuk menolak hadis yang bertentangan dengan ra'yunya, bertentangan dengan akalnya. Apakah ini bukan bang ahlul hawa? Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula kelompok lain lagi, kelompok Madrasah Islahiyah di Mesir, yang menyatakan dengan terang-terangan, idza ta'arada al-aqlu wan-naqlu, kalau bertentangan antara akal dengan naql, faqaddima al-aql, fa baqiya 'ala an-naql tariqain. Kalau bertentangan antara akal dengan nukilan, nukilan maksudnya Quran dan Sunnah. Idza ta'arada al-aql wan-naql, ini ucapan Muhammad Abdullah yang mempengaruhi beberapa organisasi di negeri kalian ini, negeri kita ini, mempengaruhi Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, pemikiran seperti ini. Kalau bertentangan dengan akal, maka utamakan akal duluan. Sedangkan baqiya 'ala an-naqli tariqain, sisanya Quran dan Sunnah ada dua cara. Apa dua cara itu? Imma ta'wil wa imma tafwid. Ditakwilkan supaya cocok dengan akal, atau ditafsir tidak tahu maknanya, serahkan pada Allah. Pokoknya maknanya bukan begitu. Jadi mana? Wallahu a'lam.
dijadikan sebagai kaidah, dijadikan sebagai pemikiran dasar ajaran mereka. Dan itu mereka bangga berbicara seperti itu. Berkembang menjadi berbagai macam bentuk aliran-aliran yang sesat. Satu kalimat, saya berkembang. Setelah itu. Maka penyakit yang paling mengerikan kalau sudah masuk hawa nafsu dalam hati. Kalau masuk hawa nafsu tadi, yang diajarkan oleh Muhammad Ghazali ataupun Muhammad Abduh, kemudian masuk dalam hati seseorang, mau dikasih apa? Dikasih ayat, tidak bisa diterima. Dikasih hadis, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dia menyatakan, sebentar, ini bertentangan dengan akal, harus kita tahu. Sebentar, ini bertentangan dengan akal, paling tidak kita kafui, kita serahkan pada Allah maknanya, wallahu ta'ala alam. Tidak bisa kita terima. Muslimin yang saya hormati, maka benar kata Hasan al-Basri, memang penyakit yang paling mengerikan adalah hawa nafsu kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang. Demikian pula ucapan yang dinukil oleh beliau oleh Ibnu Battal al-Ukbari adalah ucapan Abu Qilabah rahimahullah. Iyyakum wa ashabul khusumat, fa inni la aman an yaghmisukum fi dalalatihim aw yulbisu alaikum ba'd ma ta'rifun. Kata Abu Qilabah, hati-hati kalian dari ashabul khusumat. Hati-hati kalian dari golongan orang yang senangnya bertikai, senangnya khusumat. Ngaji jarang, baca kitab langka. Jarang sekali sehingga dikatakan langka, sudah hampir punah. Tetapi majlisnya isinya ikhtilafat, khusumat, selalu khusumat. Setiap membuat obrolan atau majlis selalu isinya membongkar, menyingkap, apalagi membuktikan kesesatan, apalagi isinya itu si fulan wa si alan. Masya Allah, bukan tidak perlu memang. Kalau memang benar-benar sesat perlu dijelaskan, tapi porsinya. Apakah itu yang lebih banyak daripada baca kitab-kitab para ulama? Masih di sana menyingkap, di sini menyingkap, di sana menyingkap, sikap-sikapan terus. Di sana membongkar, di sini membongkar, di situ membongkar, bongkar-bongkaran terus. Kapan baca kitab para ulama? Penulis kitab ini yang saya baca, kalau lihat judulnya kan mengerikan. Sallu suyuf wal asinnah ala ahli hawa wa ad'iyatis sunnah. Pedang terhunus dan tombak-tombak yang terhunus terhadap ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, dan para pengaku-pengaku sunnah. Tetapi ketika Syekhnya datang ke sini kemarin, kita tanya masalah hizbiyahnya ini, hizbiyahnya itu, tidak respon dia, dingin. Sampai kemudian terakhir berkata, aku nasihati kalian, jangan pusing dengan yang demikian. Kata kita para ulama. Nasihat penulis yang menyatakan begitu. Jangan kalian disibukkan dengan yang seperti itu. Baca kitab para ulama, kaji kitab mereka para ulama. Ya, ini jangan dihabiskan waktu untuk yang begituan. Sambil lewat saja. Sambil lewat, kebetulan terlewat, kena afwan. Nah, qala al-imam berkata selanjutnya rahimahullah Ibnu Battal al-Ukbari, ucapan berikutnya yaitu ucapan Abdullah ibn Aun al-Basri. Tadi ucapan Abu Qilabah yang menyatakan hati-hati kalian dari ashabul khusumat, dari orang yang senangnya pertikaian-pertikaian. Karena aku tidak aman. Aku khawatir kalau mereka akan menjerumuskan kalian dalam kesesatan mereka, atau paling tidak akan menyamarkan atas kalian apa yang kalian tadinya tahu. Kalian tadinya yakin, tahu, dengar dari mereka, jadi ragu. Aduh, saya jadi ragu sekarang. Kasihan, korban. Jangan duduk bersama ahlul ahwa wal fitan, golongan ahlul fitnah atau ahlul ahwa. Berkata Abdullah bin Aun al-Basri, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalb, istahsana ar-rajul ma kana yastaqbihu." Kata Abdullah bin Aun al-Basri, kalau hawa nafsu sudah masuk ke dalam hati, dia akan menganggap baik apa yang tadinya dia anggap jelek. Lihat. Orang itu bisa berbalik. Tadinya ucapan-ucapan seperti itu pada ustadznya tak pantas. Begitu masuk ke dalam hawa nafsu, berbalik. Ini perlu ustadz ini harus dikatakan seperti itu.
Ajib. Bisa berubah total. Kenapa kacamatanya udah berubah? Kacamatanya sudah berubah. Kalau pakai kacamata manusia, kotor, cicik. Tetapi ketika kacamata diganti kacamata ayam, sedapnya. Iya kan? Kalau kacamatanya ayam, sedap kotoran-kotoran tadi. Salah di mananya? Kacamatanya salah. Tadinya cara pandang sunnah, cara pandang dalil, cara pandang ilmu dengan bimbingan para ulama, masya Allah, tiba-tiba berubah menjadi cara pandang hawa nafsu. Maka berubah dia menganggap baik apa yang tadinya dianggap jelek, menganggap bagus yang tadinya dianggap jelek. Masya Allah, berubah sesaat. Demikian pula qaul Arfa'ah Ibn Munzir rahimahullah. La an yakuna ibni fasiqan min al-fusaqi ahabba ilayya min an yakuna sahibu hawa. Sungguh kalau anakku menjadi orang fasik lebih ringan bagiku daripada dia menjadi pengikut hawa nafsu. Wa qaulu Malik bin Anas, dan berkata Malik bin Anas, lam yakun min hadhihi al-ahwa ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wala Abi Bakr wala Umar wala Utsman. Imam Malik rahimahullah ketika berbicara tentang aliran-aliran sesat hawa nafsu, apa kata Imam Malik? Lam yakun min hadhihi al-ahwa ala ahdi Nabi. Sungguh enggak pernah ada hawa nafsu seperti ini di zaman Nabi, tidak pula di zaman Abu Bakar, tidak pula di zaman Umar, tidak pula di zaman Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Enggak ada. Qala, ucapan beliau kata Imam Malik rahimahullah menunjukkan bahwa semua hawa nafsu tadi adalah kebid'ahan. Kalau Abi Qilabah aydan berkata juga Abu Qilabah, inna ahlul ahwa'i ahlul dhalalah wa la ara masirahum illa ila an-nar. Kata Abu Qilabah bahwa ahlul hawa adalah ahlul dhalalah. Pengikut hawa nafsu adalah pengikut sesatan. Dan aku tidak melihat perjalanannya kecuali kepada api neraka. Yani ahli hawa berjalan di atas api neraka atau menuju api neraka. Imma mereka mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah, atau mungkin bertaubat sebelumnya, wallahu taala a'lam. Tapi arahnya ke sana. Demikian kata Abu Qilabah. Wa innan nifaqa kana duruban, dan sungguhnya yang namanya kemunafikan itu bertingkat-tingkat. Ini di antara ucapan ulama yang menunjukkan bahwa ahlul bid'ah itu mirip dengan munafik. Munafik itu adalah orang yang mengaku beriman tetapi ternyata hatinya kufur. Sedangkan mereka ahlul bid'ah mengaku mereka berpegang pada Quran dan Sunnah, ternyata mereka berpegang dengan hawa nafsu. Al-Qurannya dicocokkan dengan hawa nafsu, Sunnahnya dicocokkan dengan hawa nafsu. Maka disamakan dengan munafik. Maka kata beliau, kata Abu Qilabah, ketahuilah, fajarribhum falaysa ahadun minhum yantahil ra'yan aw qala qawlan fayatanahaduna sayy. Lihatlah mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang memahami pemahaman baru atau berkata dengan ucapan baru, yang ucapan bid'ah, kecuali pada akhirnya nanti berakhir dengan pertumpahan darah. Lihat. Tidak berakhir kecuali dengan pertumpahan darah. Wa innan nifaqa kana duruban, dan sungguhnya kemunafikan itu bertingkat-tingkat. Disebutkan dalam surat Al-Bara'ah, surat Taubah, Allah sebutkan wa minhum. Jenis-jenis munafikin. Apa di antaranya? Wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, ternyata diselisihi janjinya. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka munafikin ada yang mencerca kalian dalam sedekah. Sedikit Allah enggak butuh dengan sedekah seperti itu, sedikit sekali. Ketika banyak, wah ini riya, ini pengen dipuji. Munafik bertingkat-tingkat. Ada yang berjanji kepada Allah kemudian dikhianati oleh dirinya sendiri. Ada yang mencerca sedekah. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabi, dan di antara mereka ada yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara mereka ada yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu, menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu. Ikhtalafa qawluhum wajtama'u fi syak wa takdzib. Berbeda-beda ucapan para munafikin tadi, tapi mereka sama dalam satu masalah, yaitu keraguan dan pendustaan. Ini mereka semua mendustakan Rasulullah, semuanya enggak percaya pada Rasulullah SAW. Tapi pura-pura muslim semuanya, berarti munafik semua ini. Kelihatannya berbeda-beda. Yang ini keceplosan ketika mengucapkan satu kalimat menyakiti Nabi. Ditegur oleh Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian bermain-main? Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Ada yang menuduh Rasulullah berdusta atau Rasulullah tidak adil, seperti Dzulqaisah, munafik lagi. Ada yang keceplosan lagi mengucapkan demikian, mencerca sedekah. Ada yang keceplosan lagi begini dan begitu. Semuanya berbeda-beda, tapi itu sumbernya sama, yaitu ketidakberimanan yang ada dalam hati atau takdzib wa syak yang ada dalam hati. Keluarnya berbeda-beda. Demikian pula haula'i, kata beliau rahimahullah, kata Abu Qilabah. Demikian pula mereka para ahlul ahwa. Mereka berbeda-beda ucapannya. Ada yang berpendapat dengan mazhab ini, mazhab itu, mazhab-mazhab sesat. Tetapi jama'u fi syai', mereka sepakat dalam satu masalah, yaitu halalnya darah orang yang menentangnya. Wala ara masirahum illa ila an-nar, dan aku tidak melihat mereka kecuali perjalanan mereka itu berakhir dengan nar. Maka dikatakan walaupun berbeda-beda alirannya, semua ahlul ahwa berpendapat sama pada akhirnya menghalalkan darah. Wa qala Ibrahim an-Nukhai fi qawlihi azza wa jalla. Dan Ibrahim an-Nukhai berkata dalam ucapan Allah azza wa jalla, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha, dan kami berikan pada mereka, kami lemparkan kepada mereka permusuhan dan kebencian. Apa kata Ibrahim an-Nukhai? Hum ahlul ahwa. Mereka adalah ahlul ahwa. Berkata Ibnu Battah, a'adzana Allah wa iyyakum minal ara'il mukhtara'ah. Semoga Allah melindungi kita dan kalian dari pendapat-pendapat yang diada-adakan, dari hawa nafsu yang diikuti, dan dari madhab-madhab yang bid'ah. Fa inna ahlaha kharaju 'an ijtima' ila syatta. Karena mereka keluar dari persatuan kepada perpecahan. Sesungguhnya masih ada 3 halaman lagi ucapan para ulama. Tetapi kelihatannya kalian sudah gelisah. Kenapa? Selanjutnya apa pertanyaan? Bayalah. Baik, jazakumullah khair. Apakah ada pada saat ibadah haji terjadi ikhtilaf? Iya, terjadi ikhtilaf. Dan kita berupaya untuk menghindari ikhtilaf tersebut. Dan hendaklah kita bergabung bersama kaum laki-laki. Dan ketika tanpa disadari mendekat lagi dengan kaum wanita, hendaklah menjauh kembali. Dan demikian yang dilakukan oleh mereka kaum mukminin, kaum di sana. Apakah di surga masih ada ujian? Di dunia adalah darul ibtila, sedangkan di akhirat adalah darul jaza. Tetapi kalau pertanyaannya apakah ada ujian, kita tidak bisa menyatakan tidak ada. Karena nanti anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik akan diuji di sana. Sehingga yang dimaksud ujian dalam bentuk-bentuk seperti di dunia sudah tidak ada. Bahwa di sana sudah darul jaza, tempat pahala dan balasan-balasan. Ustaz, mohon nasihat buat para istri yang tidak mau berhijab atau menjaga kehormatannya. Nah, kita tekankan pada mereka untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat hari akhir. Rasulullah SAW mengancam sinfani min ahli nar, 2 golongan dari ahli neraka, setelah menyebutkan rijalun ma'hum siya' ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Golongan yang kedua disebutkan nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat suhusuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ilah, yaitu wanita yang berhias, yang memakai pakaian tapi telanjang, masih membuka auratnya atau membentuk auratnya, menyanggul rambutnya, melanjak-lanjutkan badannya. Dikatakan Rasulullah SAW, la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Dia enggak akan masuk surga dan enggak akan mencium baunya surga.
Padahal baunya surga akan bisa dicapai dalam jarak yang kada wa kada, yang sangat jauh. Tolong jelaskan tentang jual beli secara inah dan jual beli dengan dua harga. Apakah sama dan ada hukumnya? Iya. Setahu saya sama. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti ucapan Syekh bin Baz rahimahullah bahwa bai'ul inah adalah baunya surga. Padahal baunya surga akan bisa dicapai dalam jarak yang kada wa kada, yang sangat jauh. Dua jual beli dalam satu jual beli. Jadi dalam satu majlis, dan itu adalah mereka. Tolong jelaskan tentang jual beli secara inah dan jual beli dengan dua harga. Apakah sama dan ada hukumnya? Iya. Setahu saya sama. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti ucapan Syekh bin Baz rahimahullah bahwa bai'ul inah adalah baunya surga. Padahal baunya surga akan bisa dicapai. HP saya ini 1,5 juta dibayar tahun depan. Nanti saya akan beli HP-mu. HP ini juga 1 juta kontan. Kamu kan dapat uang kontan. Orang tadi berpikir, ya ini jual beli. Maka mulai harga. Apakah sama dan ada hukumnya? Iya. Setahu saya sama. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti ucapan Syekh bin Baz rahimahullah bahwa bai'ul inah adalah baunya surga. Padahal baunya surga akan bisa dicapai. HP saya ini 1,5 juta dibayar tahun depan. HP 1 juta kontan. Dia pulang bawa apa? Uang 1 juta. Berapa hutangnya? 1,5 juta. Itu bai'ah ini di bai'ah. Dua jual beli dalam satu majelis. Dan itu yang dikatakan bai'ul inah. Idza tabaya'tum bil inah wa aqadtum adnab al baqar. Nah, itulah hadis. Apakah itu dakwah sururiyah? Ini benar nih tanya. Apa belum tahu sururiyah? Nah, dakwahnya sururiyah dakwahnya Muhammad Surur. Apakah ia dijawab Abdul Hakim Addad atau Abu Haidar, Ali Musli dan konco-konconya salafiyun atau ahlul bid'ah? Jika masuk mereka ahlul bid'ah, apa kebidahan mereka? Apakah salah-salah ketentuan menghajar ahlul bid'ah? Apakah dai-dai suruhin perlu dihajar? Bagaimana cara menghajar mereka? Masya Allah, banyak banget pertanyaan. Bismillah. Sesungguhnya sururiyah hanya istilah saja. Walaupun asal muasalnya dari seseorang yang di Inggris sana, dia lebih ridho untuk tinggal di Inggris daripada di negerinya muslimin. Dia lari dari Saudi untuk tinggal di Inggris. Kemudian mencaci maki Saudi dan mengkafirkan Raja Saudi. Dan juga antek-anteknya yang dikatakan oleh mereka, antek-anteknya yaitu para ulama sudah dikafirkan oleh dia, dan kemudian mengajarkan pemikiran-pemikiran yang sesat seperti Ikhwanul Muslimin, tetapi mengaku salafi. Ini Muhammad Surur Al-Adidi. Sehingga jadi istilah model yang seperti itu dikatakan sururi. Jadi pemikirannya seperti Muhammad Surur Al-Adidi. Dia punya majalah pertama, majalah As-Sunnah. Kemudian As-Sunnah awalnya ditazkiyah oleh para ulama, ternyata berubah, bergeser. Mulai berani mencerca para ulama sampai menyatakan para ulama adalah munafiqin, maka mulai dicerca oleh para ulama, enggak laku lagi. Ditahdzir oleh para ulama, enggak laku. Ganti Al-Bayan. Ganti majalah Al-Bayan yang disebarkan oleh Al-Safwah dan konco-konconya, termasuk Abu Haidar. Kemudian dalam keadaan mereka seperti itu, mereka tidak lepas dari dua majalah itu, sehingga dikatakan oleh salafiyin di sana, lakumul bayan was sunnah, walanal kitab was sunnah. Kami punya Alkitab was sunnah, sedangkan kalian hanya punya majalah bayan dan majalah sunnah. Sampai kemudian dia dalam keadaan menyebarkan pemikirannya sampai ke seluruh negeri, sampai masuk ke Indonesia. Dengan nama Al-Muntada. Al-Muntada ini sama dengan Al-Muntada yang ada di London. Namanya sama persis. Waktu itu saya diajak untuk mendirikannya dalam keadaan tidak tahu apakah itu yayasan ini atau yayasan itu. Ngakunya yayasan salafi. Sampai ketika saya bertemu dengan Syekh Rabi, saya tanya. Alhamdulillah sempat ketemu dengan Syekh, dan saya tanya, dan dikatakan hati-hati. Kalau mereka itu benar Al-Muntada,
dan bergabung dengan London, lihat, sebentar lagi dia akan menjadi musuh terbesarnya Salafiyin. Saya masih ingat ucapan Syekh rahimahullah, akan menjadi musuh terbesarnya Salafiyin Indonesia mereka. Ternyata terlihat gejala-gejala benarnya apa yang diucapkan oleh Syekh Rabi. Disebarkannya majalah Al-Bayan, disebarkannya pemikiran Yusuf Al-Qardawi, kitab madrasah, sistem pendidikan Ikhwan Muslimin. Itu satu juz lebih dibagi-bagikan gratis. Nah, sehingga saya keluar dan lepas. Walaupun ditawarkan untuk dilipatkan gajinya 2 kali lipat. Saya bilang enggak. Apakah kamu bergabung sama orang-orang keras itu? Iya. Disebutnya orang-orang keras. Yang dimaksud waktu itu adalah Degolan. Iya, saya mau bergabung dengan mereka. Tetapi yang dikatakan dengan sururiyah tidak hanya orang yang ikut dengan mereka secara organisasi. Orang yang pemikirannya sama walaupun dari jalan lain diistilahkan dengan sururiyah. Yani hizbiyah seperti itu, ngaku salafi tapi pemikiran ekonomi muslimin, yaitu bagaimana mengumpulkan manusia agar semakin banyak dan bagaimana memperbesar hizibnya. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana memperbanyak pengikut. Oleh karena itulah kemudian dikenal sururiyah tidak hanya jalur ini, ada jalur lain juga dijuluki sururi. Padahal mungkin lebih tepat Ar'uri kan gitu. Seperti yang kita sebut tadi, dari Adnan Ar'ur ke Alamus Sunnah, ke Alamus Sunnah ke Sunnah Syarfun, ke mana lagi sampai muncul buku-buku kecil yang leks itu dari mereka. Sekarang diganti Harokah Sunniyah namanya. Namanya Harokah Sunniyah. Hizbi. Mereka jelas sama dengan Ikhwanul Muslimin. Mereka ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Sehingga Allah tidak tanyakan mereka yang disebut tadi, kalian bersama siapa? Bersama para ulama? Apa bersama sururiyin dan hizbiyin? Tinggal jawab. Kalau bersama para ulama ahli sunnah, tinggalkan hizbiyin, sururiyin, kembali pada para ulama. Kalau mereka tetap bersama mereka, jangan mengelak kalau kita sebut dengan hizbi, sururi, ahlul ahwa. Nah, apakah Ustaz membuat akun Facebook? Saya nggak bisa. Saya belum pernah bisa masuk ke dalamnya. Padahal pernah berupaya, karena ingin lihat saja. Nggak bisa. Kenapa? Ustaz nggak bisa masuk kalau nggak punya email. Oh ya sudah, nggak jadi, nggak bisa masuk. Apalagi punya akun. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ketika beritanya pertanyaan sama dengan ini, katanya Ustaz saya mau lihat, nggak bisa masuk. Nah. Apakah orang kafir yang masuk Islam dalam mengucapkan syahadat harus ada saksi? Allah a'lam. Apakah radio Roja FM yang mengaku radio dakwah salafiyah betul-betul mereka adalah salafiyun? Orang-orang yang di dalam situ adalah orang-orang yang disebut tadi hizbiyin sururiyin. Bagaimana akan dikatakan radio ahli sunnah atau salafiyun? Nah, tetapi mereka mengumumkan kajian kita juga, Ustaz. Iya, kajian kita dan kajian hizbi juga diumumkan oleh mereka. Nah, jika kita menisbatkan diri kepada sunnah, tentunya kita adalah orang yang paling semangat menebarkan salam. Beberapa kali Anda mendapat ikhwah yang tidak peduli dengan kaum muslimin, misalnya ketika saling bertemu, ketika hendak ke masjid, diam-diam saja, yang disapa hanya teman-teman sepengajiannya saja. Apakah pendapat Ustaz? Iya, semestinya kita menebarkan salam kepada yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Dan muslimin di sekitar kita hampir, sebagian besar mereka, hampir seluruhnya adalah orang-orang awam. Orang awam itu justru lahan dakwah. Artinya mereka lah yang kita harusnya menunjukkan dakwah kita kepada mereka, akhlak kita kepada mereka, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlul bid'ah tokoh-tokohnya sedikit, tetapi yang terbanyak dari mereka adalah orang-orang awam yang perlu diberitahu. Karena manusia ada 2 jenis, kata Syekh Al-Albani. Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhaddar.
Kalau dia orang bodoh, diajari. Kalau dia adalah orang yang mubtadi', dihindari. Sehingga kebanyakan mereka adalah orang yang awam, orang bodoh. Sehingga hendaklah kita memberikan salam pada mereka, menyapa mereka, berakhlak baik kepada mereka. Semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Bagaimana sikap kita terhadap pemikiran cetusan? Sikap salafiyin terhadap sururiyun, dituduh pelaku fitnah yayasan terhadap salafiyun. Berhati-hati dalam hal mentahdir pihak yang dianggap kurang berpegang pada manhaj. Apa yang perlu yang perlu diluruskan dari cetusan ini? Kurang paham. Kelihatannya ke sana maksudnya, kepada beberapa ikhwan salafiyin yang menganggap kita sebagai hizbiyin, memperlakukan kita seperti sururiyin, begitu. Wallahu a'lam. Itu ujian aja buat kita sabar. Ustaz, apakah Abu Nida, Abu Qatadah, Sahih termasuk? Sama mereka. Gampang sesungguhnya. Untuk menjawabnya gampang. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang fulan, wah Imam, ada fulan datang begini di atas sunnah dan sebagainya, kemana dia datangnya? Aku si fulan, murji'ah, berarti dia murji'ah. Tapi dia menjaga sunnah, iya, tetapi dia murji'ah. Tidak mungkin seseorang mendatangi atau bergabung kecuali dengan yang sejenis. Sehingga kalau bergabung bersama mereka, ya sama dengan mereka. Ngapain pakai ditanya? Nah, jika kita berguru kepada seorang yang suka mencela sesama ahli sunnah, maksudnya yang tidak pada tempatnya, apakah boleh tetap istifadah kepadanya ini dengan tidak taklid terhadap kesalahannya? Yang jelas harus hadar, harus ekstra hati-hati. Nah, kalau di majlisnya lebih banyak ilmunya daripada fitnahnya, silakan istifadah ilmunya. Tapi kalau di majlisnya banyak fitnahnya daripada ilmu, ngapain untuk ngaji sama mereka? Nah, apakah ucapan-ucapan dan nasihat-nasihat Syekh Rabi Al-Madkhali dalam menghadapi fitnah Damaj atau Syekh Yahya diperintahkan untuk diam, diperintahkan untuk tidak berbicara, diperintahkan untuk tidak lancang menyatakan Syekh Yahya begini, Syekh Yahya begitu? Jangan. Beliau adalah syekh, memiliki ilmu, alim. Hafizahullah. Demikian pula Syekh Abdullah bin Marai, Syekh Abdul Rahman bin Marai rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, semoga Allah memberikan penjagaan terhadap keduanya. Juga sama, alim dan sama-sama murid Syekh Muqbil. Nah, sehingga kita diam dan mereka adalah ulama. Kita jauh di bawah mereka. Sehingga jangan lancang kita menjadi hakim, si fulan yang benar, si fulan yang salah, si fulan yang hizbi, si fulan yang tidak hizbi. Jangan. Siapa kamu, siapa mereka? Itu bukan kelas kalian, bukan kelas kita. Kelasnya para ulama dan masyayikh. Lalu siapakah yang salafi? Syekh Al-Hajuri atau Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i? Ya dua-duanya. Dua-duanya salafi ahlu sunnah. Nah, kalau siapa yang salah, siapa yang benar, tanya Syekh Rabi. Saya belum tanya. Saudara-saudara kita yang sedang terkena fitnah sekarang ini melakukan pendekatan kepada radio kami dengan cara memberikan bantuan seperti membantu ketika pindahan rumah, pinjaman kendaraan dan lain-lain. Padahal Anda belum pernah mendapatkan perlakuan seperti ini sebelumnya dari mereka.
Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal ini? Bolehkah kita melakukan strategi trik seperti ini kepada para hizbiyin atau yang lainnya selama mereka menarik simpati mereka dengan kedok ta'awun? Sebentar, ini orang yang terkena fitnah ini maksudnya siapa? Kalau hizbiyin sururiyin sudah jelas, kita, kata Syekh Muhammad bin Hadi, jangan menerima bantuan dari mereka walaupun hanya pinjam perusahaan. Iya, beliau bilang begitu. Walaupun hanya kamu pinjam perusahaan, jangan. Nanti mereka akan mengatakan mereka itu dibantu saya, begitu. Jangan memberikan fadl alaikum sedikit pun. Kalau hizbiyin ahli ahwa. Tapi kalau mereka yang dalam keadaan sekarang ini terkena fitnah yang para ulama masih tidak tegas menyatakan mana yang benar mana yang salah, masih dalam keadaan mengatakan sama-sama mereka adalah salafiyin, biarkan saja. Kita perlakukan seperti salafiyin. Kecuali kalau ada perlakuan yang menyelisih sunnah, maka ditegur siapapun orangnya. Saya, kita, ataupun mereka. Kalau menyelisih sunnah harus tegur. Ketika mengucapkan kalimat, ucapanmu jangan seperti itu. Dia syekh, alim. Kepada orang yang berbicara tentang Syekh Rahman dan Syekh Abdullah. Demikian pula kalau kita mendengar dari sebaliknya. Jangan mengatakan seperti itu. Syekh adalah syekh, alim, fadil. Artinya, ketika salah, jadi tegur. Tetapi kita melakukan dia sebagai ahli sunnah. Barakallahu fikum. Strategi-strategi yang seperti itu tidak ada contohnya. Allah Ta'ala alam. Pura-pura kita membantu hizbiyin. Masih ada lagi. Kemarin Jumatan di khutbahnya Khotib berbicara. Ada kaum apa ini? Golongan yang sudah di neraka bisa berdoa untuk masuk surga. Betulkah ada dalilnya? Betul. Ada riwayatnya. Ini mereka-mereka yang berharap dari Allah Ta'ala karena masih punya iman. Jadi neraka, tapi karena masih punya iman, dia masih terus memanggil-manggil Allah Ta'ala, dan kemudian dengan syafaat Rasulullah SAW, Allah memaafkan mereka dan masukkan ke dalam jannah. Dalam hadis syafaat. Ustaz, bagaimana jika seorang ibu pernah telinganya ditusuk oleh jarum yang dibakar dengan maksud untuk menindik telinganya? Apakah ini termasuk syai? Bagaimana jika seorang itu sebenarnya melakukan makruh kemudian meninggalkannya? Apakah keduanya termasuk 10.000 orang golongan yang selamat? Nah. Allah Ta'ala. Yang jelas kalau dengan api, besi panas, sejenisnya dikatakan syai. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdullah tentang sunat dengan apa itu yang dibakar. Katanya laser, padahal itu hanya pisau yang membara gitu. Itu dikatakan hukumnya seperti kai, makruh. Nah, sehingga Allah Ta'ala mungkin bisa dikatakan pula kalau itu adalah sama dengan besi panas pula, maka itu adalah kai. Siapakah Syekh Ali Hasan Al-Halabi? Apakah beliau sururi? Entah namanya apa lagi, saya nggak ngerti. Karena memang zaman fitnah. Yang jelas beliau akhir-akhir ini sudah memiliki kalimat-kalimat yang juga bermasalah, menyimpang, dan sudah dibantah oleh Syekh Bazmul dalam beberapa bantahan-bantahan. Termasuk diantaranya kalimat-kalimat yang hampir sama dengan sururi dan hizbi. Hampir sama dengan bahasa yang berbeda. Sampai dia menyatakan haddan istiqoh pada hari ini tidak sama dengan haddan istiqoh ketika itu. Jadi menurut dia kalimat haddan istiqoh disampaikan kepada kami oleh seorang istiqoh hari ini tidak sama hukumnya dengan ketika zaman salaf. Kalau zaman salaf mengatakan haddan istiqoh harus diterima riwayatnya. Tapi kalau sekarang haddan istiqoh nggak bisa. Maka dibantah dengan panjang lebar dengan aqwal ulama salaf bahwa itu adalah kesalahan pemikiran Ali Hasan Abdul Hamid. Senang. Subhanallah. Diundang oleh hizbiyin, sururiyin, diundang oleh sururiyin. Ternyata pada akhirnya bermasalah juga.
Apakah bagaimana hukum acara Ahsan TV? Apa sih Ahsan TV? Jika ditanya mereka menjawab bahwa Ahsan TV masih dalam ikhtilaf, apakah mereka termasuk permudah-mudahan? Nama TV Ahsan. Di sini. Allah Allah. Yang jelas kalau TV dalam acara yang ma'ruf itu sudah jelas hukumnya haramnya, sudah jelas. Para ulama nggak berselisih melihat acara-acara seperti itu, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bahkan Syekh Utsaimin berbicara tentang TV yang di Saudi yang jauh lebih baik daripada TV kita. Sudah menyatakan bahwa itu haram. Nah, apalagi TV kita. Hanya saja Syekh Utsaimin ataupun Syekh Al-Albani menyatakan bahwa itu alat. Sehingga bukan alat yang jadi masalah, dipakai baik dia jadi baik, dipakai jelek dia jadi jelek. Tapi sekarang acara di negeri kita ini kata dia adalah maksiat yang lebih banyak daripada yang baik, ini maka itu adalah haram. Apalagi yang ada di negeri kita. Barakallahu fikum. Kalau Ahsan TV saya tidak tahu. Afwan Ustaz, apakah diperbolehkan menyekolahkan anak di pondok sururi yang mengaku ahlu sunnah? Karena ada seorang yang ngajinya dengan salafi, tetapi dengan alasan di pondok sururi pelajarannya sama dengan di salafi. Bagaimana manhaj ikhwan tersebut atau ikhwan yang demikian? Jazakallahu khairan. Emang nggak ada pondok lain? Kalau nggak ada pondok lain, nggak ada madrasah salafiyah yang kita kenal bermanhaj di atas kitab sunnah. Kalau ada tentunya kita ke sana. Kalau tidak ada, baru kita katakan apakah sudah sampai darurat atau belum. Nah, kalau kita bisa mengadakan sendiri rumah belajar, kalau sekolahan mungkin sulit, rumah saja. Ada berapa di kampung itu 3 orang, 4 orang dikumpulkan di satu rumah, panggil pengajar. Apa nggak bisa? Nah, daripada kemudian kalian mendapatkan subhat-subhat ketika menjemputnya. Bukan anaknya mungkin diajari alif ba ta. Tapi kamu ketika menjemput anakmu, kamu masih ngaji di sana. Kenapa nggak ngaji di sini? Sama aja kok. Datang lagi, oh ada syekh datang besok. Hadir ya? Ya, basa-basi lagi. Besoknya lagi, kasih tahu lagi, saya punya buku bagus. Besoknya lagi, terus sampai subhat itu akan masuk tanpa terasa. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.